Kak Ping, tolong ambil sampah di sini. Baik, tahu. Kak Ping, lain kali, perhatikan sekitar. Tong sampah di bawah meja, sering ganti, supaya tak bau di kantor. Baik, akan lebih perhatian. Kak Ping, dispenser kosong, ganti galon. Baiklah. Hati-hati. Biar saya bantu. Tidak apa-apa. Saya masih cukup kuat untuk ini. Tak disangka, kamu seorang perempuan, tenaganya lumayan besar. Presdir He, punya orang sepertimu, pilihan bagus. Presdir Wang, Anda terlalu memuji. Saya hanya petugas kebersihan biasa. Gajimu berapa? Gaji naik 50%. Kerja di perusahaanku. Apa yang terjadi? Siapa yang memancing karyawan dari perusahaanku? Wah, ketahuan sama kamu. Presdir Wang, kamu sudah beberapa kali memancing karyawan orang. Apa kamu tertarik sama dia? Presdir Wang, tante kebersihan kami masih lajang. Saya sih berminat, tapi dia juga harus kasih kesempatan dong. Ibu Zhao, kalau sudah pertimbangkan, datang ke perusahaanku kapan saja. Saya duluan. Hei, Kak Ping, datang sebentar ke kantor. Tolong bersihkan. Baik, Presdir He. Kak Ping ini malah dekat-dekat Presdir Wang. Pasti dimarahi Presdir He. Tante kebersihan ingin dapat Presiden Wang? Ngapain dia? Ayo, duduk, 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 Bu. Susah payah. Sudah berapa kali Ibu bilang, jangan panggil Ibu emak-emak. Itu membuat Ibu merasa tua. Duh, mulut Ibu nih. Bu, bagaimana pendapat Ibu tentang Direktur Wang? Usianya tidak jauh dengan Ibu. Dia juga masih lajang. Sudahlah, jangan bercanda. Direktur Wang cuma berniat baik. Ibu kan paham sifat laki-laki. Ibu, bagaimana kalau Ibu berhenti kerja sebagai petugas kebersihan di sini? Terlalu lelah. Lebih baik Ibu pulang saja dan menikmati hidup. Anak Ibu kan mampu menghidupi Ibu. Kalau kamu bisa menikah dan punya anak, Ibu jaga cucu di rumah. Hidup sendirian tak menyenangkan. Kalau begini terus Ibu bisa pikun. Ayahku sudah meninggal. Ibu sebaiknya jangan menganggur. Datang ke perusahaan bantumu, hal yang wajar. Kalau gitu, bilang ke rekan kerja, kamu anak Ibu. Dengan begitu, mereka tak akan suruh Ibu lakukan segalanya. Jangan. Kalau rekan kerja tahu ibu-ibumu, pasti mereka tak izinkan Ibu kerja apapun. Lalu gunanya Ibu jadi petugas kebersihan? Baiklah. Ibu, lapar ya? Ini kotak makan untuk Ibu. Ini, Dibuat oleh pacarku. pacar? Kamu sedang pacaran? Sejak kapan? Kamu tidak memberitahu Ibu. Aku sedang berpikir kapan memperkenalkan kalian. Bagaimana kalau malam ini sepulang kerja? Boleh juga. Kalau kamu menikah, urusan terpenting hidupmu selesai, Ibu pasti lega. Coba Ibu cicipi masakan calon menantu ini. Baik. Halo? Ya, aku mengerti. Bu, ada urusan yang harus kuselesaikan di luar. Jangan lupa makan ya. Iya, pergilah. Anakku punya pacar. Masakannya enak, pasti perempuan baik hati. Herwi, kamu ada? Kotak makan penuh cintaku sudah sampai. Sedang apa kamu? Siapa kamu? Saya petugas kebersihan. Beraninya kau? Masak nggak punya sopan santun? Berani mencuri makanan? Ini punya bos kalian. Sentuh atau tidak? Saya tidak mencuri makanan. Saya tanya, kamu sentuh atau tidak? Saya cuma makan 2 suap. Apa? Beraninya kau? Kau tahu? Saya buat susah-susah, baru dapat pesanan khusus dari koki Michelin. Berani kau mencuri makanan? Kamu seumur hidup belum pernah lihat makanan enak? Ini, ada apa? Petugas kebersihan perusahaan kalian mencuri makan punya direktur utama kalian. Ketahuan sama saya. Ini susah payah. Saya siapkan untuk direktur He kalian. Jie Ping.
Aku benar-benar tidak mencuri makanan. Kamu masih bilang tidak? Buktinya sudah di depan mata. Berani-beraninya kamu berbohong di depan semua orang. Kalau bukan kamu yang makan, apa anjing yang makan? Pak Herwi suruh aku makan. Kamu bohong. Kamu pikir kamu siapa? Pak Herwi kasih makanan ini. Makan di kantornya. Pikir kamu ibunya? Aku ibu kandung Pak Herwi. Dia suruhku cicipi masakanmu. Aku tidak mencuri makanan. Dengar itu? Gila banget. Gila, berani kau mengaku ibu Herwi? Mana mungkin Herwi punya ibu? Dari kalangan rendah sepertimu, Herwi berharga miliaran. Sadar tidak, omonganmu ini termasuk pencemaran nama baik? Kak Ping, jangan bicara begitu. Pak Herwi selalu baik pada rekan kerja. Dia juga sangat perhatikanmu. Meski kamu cuma petugas kebersihan, tapi dia tetap kasih kontrak sebagai karyawan tetap. Bahkan belikan BPJS Kesehatan. Jangan karena dia baik sedikit, lalu kamu akui sebagai ibunya. Keterlaluan. Aku ibu kandung Herwi. Tak bohong. Sudah. Kursi ini pantas untukmu. Cepat turun. Kak Ping Nona Zhang, pacar Pak He. Calon istri direktur utama. Sungguh keterlaluan. Berani kau lakukan ini. Kalau Pak He tahu, kau dipecat. Dulu kau cerita, kau orang tua tunggal. Punya satu anak laki-laki belum menikah. Kau sudah sepuh, masih harus bekerja, pasti untuk anakmu. Agar dia cari istri. Gaji di sini bagus, kau pasti tahu. Kalau dipecat, bagaimana nasib anakmu? Tapi Apa? Kau sudah tua. Berani mencuri makanan, masa malu minta maaf? Orang sepertimu masih punya harga diri? Sudah puluhan tahun, jangan tidak tahu diri. Kesabaranku terbatas. Aku kasih waktu 1 menit terakhir. Sujudlah di hadapanku, ambil makanan di lantai itu dan habiskan. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. aku ini benar-benar ibu kandung Pak He. Begini saja, aku telepon dia. Pasti dia akan tahu. Masakan kau berbuat begini? Mau telepon siapa? Cari backing? Lupakan. Kak Ping, cepat minta maaf. Urusan besar dikecilkan, urusan kecil dihilangkan. Nanti Pak He pulang. Bisa runyam. Ya, tak perlu diteruskan. Kalau Pak He tahu kau mengaku ibunya, aku tak bisa bayangkan akibatnya. Kau sungguh mengecewakanku. Apa katamu? Dasar sayang. Aku mengecewakanmu. Maksudmu apa? Awalnya kukira kau gadis lembut dan bijaksana. Tak kusangka kau seperti ini. Aku tak akan menyetujui hubunganmu dengan anakku. Apa? Kamu malah ketagihan berakting ya? Aku dan Herwi bersama atau tidak? Apa perlu persetujuanmu? Tidak. Bahkan jika aku setuju, anakku tahu kamu memperlakukan aku seperti ini, dia pasti tidak akan memilih untuk tetap bersamamu. Aku benar-benar tak tahan mendengarnya. Usiaku jauh lebih tua darimu. Aku adalah orang yang lebih tua. Suruh orang tua sujud padamu. Tidak takut kutukan langit? Kutukan langit? Kamu ini siapa? Bila ada yang pantas kena kutukan langit, itu kamu. Orang rendahan ini memang kuat tenaganya. Kalian berdua, cepat bantu aku menahannya. Ini, Apakah kalian mau hanya dia melihat aku, calon istri direktur ini, diganggu oleh petugas kebersihan ini? Atau kalian mau aku menyuruh Herwi memecat kalian semua? Kamu benar-benar keterlaluan. Aku keterlaluan? Masih ada hal yang lebih keterlaluan dariku. Bukankah kamu suka mencuri makanan? Ini, makanan yang belum pernah kamu makan seumur hidupmu. Hari ini, akan kubuat kamu makan sampai puas. Aku salah, maaf. Jangan perlakukan aku begini. Kamu sadar salah? Aku seharusnya tidak mencuri makanan. Masih ada lagi? Dan juga, aku seharusnya tidak berpura-pura menjadi ibu direktur He. Sekarang kamu puas, kan? Aku tidak puas. Mengapa tidak dari dulu? Sekarang baru ingin menundukkan kepala. Sudah terlambat. Hei kecil, ada dokumen kutinggalkan di tempatmu. Kalian lagi apa? Apa yang kalian lakukan? Lepaskan.
Kalian benar-benar keterlaluan. Berani-beraninya menindas orang seperti ini. Oh, Paman Wang. Saya Shanshan. Ayah saya adalah Zhang Guodong. Dengan Anda, ada hubungan bisnis? Kamu putri Zhang Guodong? Kenapa kamu begitu kasar? Berani mengganggu orang yang lebih tua. Aku tidak. Katanya tidak. Aku akan pulang. Hentikan kerja sama dengan ayahmu. Alasannya, dia punya anak seperti kamu, yang tidak berguna. Aku... Direktur Wang, jangan salah paham. Dia yang salah duluan, bahkan mendorong orang. Makanya Nona Zhang memberi pelajaran padanya. Bukan seperti yang Anda lihat. Dia kenapa? Dia mencuri makanan Direktur He. Ketahuan tapi masih tidak mau mengaku. Bahkan mengaku ibunya Direktur He. Benar, Paman Wang. Aku benar-benar tidak bersalah. Anda harus. Jangan hentikan kerjasama dengan ayahku. Sebagian besar, bisnis ayahku, semua bergantung pada Anda. Demi seorang pencuri. Tidak sepadan. Apa? Nyonya Zhao, benar seperti itu. Direktur Wang, aku tidak. Percayalah padaku. Paman Wang, jangan percaya dia. Orang seperti ini, pandai pura-pura tak bersalah. Belum tahu cerita lengkap. Aku tidak akan berkomentar. Tapi kalian menindas orang itu fakta. Setelah mencari tahu jelas, aku pertimbangkan lagi kerja sama dengan ayahmu. Nyonya Zhao, aku antar ganti baju. Semuanya salah si imut itu. Semua salah si imut itu. Dia sampai membuat pamanku Pak Wang berkesan buruk terhadap diriku. Sialan. Non Zhang, tenanglah dulu. Iya, tidak perlu. Anda kan calon istri direktur utama. Tak perlu marah karena orang seperti itu. Mana mungkin aku tidak marah? Kalau perempuan tua itu menggosipkan aku di depan Pak Wang, lalu bisnis keluarga terpengaruh? Soal ini tak perlu khawatir. Pak Wang akrab dengan bos kita Pak He. Asalkan Pak Wang tahu Anda adalah pacar Pak He. Bahkan calon istrinya. Demi menghormati Pak He, Pak Wang tak mungkin demi seorang tukang kebun. Sampai memengaruhi kerja sama kedua perusahaan. Ya, benar juga. Tapi, si imut itu sungguh keterlaluan. Jangan sampai aku bertemu dia lagi. Kalau ketemu dia, akan kubuat dia menyesal lahir di dunia ini. Jorok sekali. Cepat bersihkan. Ya. Halo? Kak Rui, kamu tidak di kantor? Kamu sudah pergi ke kantor? Iya. Bukannya kamu bilang, malam ini mau menemui ibumu, makanya aku datang lebih awal. Kalau begitu kamu sudah menemuinya? Menemui apa? Lihat apa? Lebih baik kita beri dia kejutan. Tidak apa-apa, sebentar lagi kamu akan tahu. Sekarang aku ada urusan yang harus diselesaikan. Nanti aku kirimkan lokasi restoran kepadamu. Sampai jumpa di restoran malam nanti. Baik. Oke, dadah. Anak-anak muda itu keterlaluan sekali. Aku harus membatalkan kerja sama dengan mereka. Sekarang juga aku akan menelpon dia. Jangan karena aku sampai pengaruhi hubungan bisnis kalian. Aku akan merasa bersalah. Baiklah, kalau begitu, aku menghargai pendapat. Ayo coba, aku membelikanmu beberapa baju secara acak. Kamu bisa ganti di kamar tidur. Kalau tidak yakin, kunci saja pintunya dari dalam. Terima kasih. Maaf, aku lancang. Rumahmu di mana? Aku antar kamu pulang. Tidak usah, aku bisa pulang sendiri. Hari ini, terima kasih ya. Uangnya nanti ku kembalikan. Wanita yang baik sekali. Bu, penampilan ibu hari ini terlalu cantik. Sebentar lagi, aku akan ketemu keluarga pacar, pasti bikin semua terpesona. Terpesona, Tentu saja, aku khawatir akan berubah jadi teror. sudah Bu, ayo kita segera berangkat. Jangan membuat mereka menunggu terlalu lama. Baik, ayo pergi. Pergi. Ayo Bu, masuk. Bagaimana? Ruang privat ini cukup bagus kan? Ayo Bu, silakan duduk. Bu, Anda duduk dulu sebentar. Saya ke toilet dulu. Baik, pergilah. Pak, Bu, akan bertemu Ibu Heru ya?
pastikan jangan bersikap sombong. Aku dengar kabar, ibunya sebelumnya di luar negeri, bukan main, dia pebisnis besar. Baru pulang setahun lalu. Jadi, Perhatikan etiketnya. Tenang, Shan. Herui, Direktur He. Keluarga kita ada hubungan bisnis, pemuda itu bisa diandalkan. Aku dan ayahmu takkan mengacaukan ini untukmu. Kami akan memberinya cukup muka. memang ibuku. Barusan kamu bilang ada wanita, diam-diam makan makanan untuk Xiao He, lalu gosip di depan Direktur Wang. Jangan dibahas lagi. Bahas saja bikin kesal. Oh ya, Pak. Direktur Wang tidak menghubungi Anda, kan? Tidak. Aku sedang berpikir, apakah perlu menelepon Direktur Wang untuk menjelaskan? Sudah, jangan telepon. Dia tidak bertanya, bukti tidak ada masalah. Tidak ada? Baguslah. Kalau ketemu wanita itu lagi, pasti kuberi pelajaran. Sudahlah, jangan bahas ini lagi. Bukannya kamu bilang, Xiao He dan ibunya sudah sampai? Ayo masuk. Ternyata kamu... Kenapa kamu di sini? Kenapa? Aku tak boleh di sini? Tahu nggak berapa mahalnya ruang privat ini? Atau jangan-jangan kamu kerja siang, malam juga cari kerja paruh waktu di sini? Ruang privat ini dipesan oleh anakku. Kami akan makan di sini. Anakmu yang memesan. Omong kosong, kamu tahu tidak betapa mahalnya ini? Lihatlah pakaian yang kamu pakai. Masa sudah merasa jadi orang elit? Siapa dia? Dia pencuri makanan yang kukirim untuk Herui, menyamar sebagai ibunya, di depan Pak Wang, mengumpat aku dan ayah. Apa? Ternyata kamu. Kamu tahu, urusan bisnisku dengan Pak Wang, berapa jumlahnya? Kalau kamu menggagalkannya, 10 nyawamu tak bisa ganti. Dia dorong aku dengan tangannya, sampai hampir jatuh. Ayah, ibu, balas dendam untukku. Keterlaluan sekali. Aku akan menghajarnya sekarang. Menghajar kamu si manis ini. Apa yang kalian lakukan? Apa? Tentu saja hajar kamu, perempuan jahat. Kuberitahu, anakku segera datang. Tak takut anakku marah? Anakmu itu apa sih? Dia marah lagi. Lalu apa? Ayah? Ibu? Serang. Dengan hak apa kalian perlakukan saya begini? Saya belum beritahu Herui. Saya tadinya pikir, kalau kalian ada rasa penyesalan, saya bisa maafkan kalian. Ibunya dulu pengusaha besar di luar negeri. Dia bimbing putranya sendiri, sampai dirikan perusahaan sebesar ini. Peran seperti itu, mana mungkin bisa disamakan denganmu, yang cuma petugas kebersihan? Kamu belum pernah melihat. Bagaimana simpulkan saya? Tidakkah kalian pikir tindakanmu ini akan berakibat pada saya? Baru pakai baju ini, langsung serius jadi tokohnya. Memangnya apa akibatnya? Masalah sebesar apapun di Rongcheng, keluarga kami selesaikan. Kamu siapa? Keterlaluan. Kalian semua masuk neraka. Berani kau kutuk keluarga kami. Kau tak mau hidup lagi. Dasar keterlaluan. Putri, bagaimana kami menghajarnya biar puas? Melihatmu memakai baju ini, saya langsung merasa tak enak. Kalian sedang apa? Apa yang kalian lakukan? Pergi. Kak Rui, akhirnya kamu datang juga, dasar si manis. Berani kau bersandar di pelukan Kak Rui, nanti lihat aku hajar kamu. Pergi. Ini perbuatan baik kalian. Kalian berani memperlakukannya seperti ini. Kalian tahu tidak dia itu? Kak Rui, jangan salah paham. Semua ini salah, si tua ini yang mulai duluan. Dia di kantormu siang tadi, mencuri makan bekal penuh cinta yang aku kirim untukmu. Aku menangkap basah dia. Aku nasihati dia jangan lakukan itu. Tapi, dia malah bilang jangan ikut campur. Dia bahkan mendorongku. Kamu bilang dia mencuri makan barang-barangku? Ya, dia bilang dia ibumu. Dia fitnahku di depan Pak Wang. Hampir batalin kerja sama ayahku. Jadi, aku baru bertindak begini untuk hadapinya. Benar, Xiao He. Aku tahu sifat putriku. Dia takkan begini kalau tidak dipaksa. Wanita ini keterlaluan. Benar, Xiao He. Jangan salah paham. Shan Kemi, biasanya sopan, tidak pernah sekeras ini. Kak Rui, aku tahu kamu biasanya baik pada karyawan, tapi kamu juga tidak boleh memanjakan mereka. Kalau begini, perusahaan akan kacau di kemudian hari. Ingat, dia mengaku sebagai ibumu. Apa yang kalian katakan? Kalian bilang dia mengaku sebagai ibuku? Benar, si manis ini dengan enaknya bilang dia ibumu. Aku menghadapinya. Juga demi kebaikanmu.
Xiao He, kamu keterlaluan. Shanshan, kamu baik? Kulihat. Ayo, bangun. Xiao He, aku tahu kamu mampu. Tapi jangan pukul wanita. Tangan pria untuk meraih sukses, bukan untuk memukul wanita. Kak Rui, kamu tega memperlakukanku begini? Demi wanita tua, berani pukul aku. Kok kamu bisa begini? Walaupun kamu sangat berbakat, tapi kau pukul putriku. Kamu harus minta maaf. Kalau tidak, aku tak setuju hubungan kalian lanjut. Maaf. Baik. Bagus. Kamu ingin aku minta maaf seperti apa? Begini, saat kalian menikah, kamu serahkan setengah saham perusahaan ke Shanshan. Lagi pula, milik Shanshan ya, milikmu. Ini bukti kesungguhanmu. Soal memukul Shanshan, kami suami istri. Tak akan mempersoalkannya lagi. Setengah saham? Ya, anggap saja sebagai mas kawin untuk Shanshan. Untuk kami berdua, tak mau sepeser pun darimu. Benar, Xiao He. Urusan bisnis ayah mertuamu, semua akan membantumu. Kita sudah satu keluarga. Bagi rezeki, kita bersama. Di kota Rong, kita penguasa tunggal. Kak Rui, bukan aku yang ingin sahammu, tapi kau hari ini berani memukulku, membuatku merasa tidak aman. Ku harap kau mengerti aku dan orang tuaku. Menurutmu, pantaskah kamu? Hirai, Xiao He, kamu keterlaluan. Ini penghinaan pada putriku. Dalam bisnis, aku bisa panggil kau. Direktur He, kau berkuasa penuh. Itu kemampuanmu. Tapi hina putriku begini, terlalu mempermalukan keluargaku. Kamu berani memukulku. Keterlaluan sekali. Xiao He, kamu tidak tahu aturan. Dan kamu? Herui, mau apa? Berani kasar ke kami. Keterlaluan. Aku yang keterlaluan? Saat kalian ganggu dia, kenapa tak bilang itu keterlaluan? Dia cuma pelayan. Pantaskah disamakan dengan kami? Aku sudah baik sekali padamu. Kamu tidak punya hati nurani? Kenapa kamu melakukan ini? Hah, kamu si manis. Sekarang kamu puas? Merusak hubunganku dengan Herui, bahkan menyuruhnya memukulku. Dibanding perbuatanmu padaku, tindakanku ini tak keterlaluan. Kak Rui, kamu kenapa sebenarnya? Dulu, bukankah kita sangat mencintai? Walaupun kamu membela bawahanmu, tidak perlu sampai seperti ini. Kamu tega pada wanita ini, begini sikapmu pada keluarga kami. Dia kasih apa sampai kamu begini? Pantaskah kamu berbuat seperti ini untuk dia? Tahukah kamu siapa dia sebenarnya? Siapa dia? Dia adalah ibuku. Tahukah kamu siapa dia? Siapa dia? Dia adalah ibu. Kalian pada ibuku, lakukan hal keterlaluan begini. Masih berani bilang aku yang keterlaluan? Apa? Dia benar-benar ibumu? Dia adalah ibu kandung Herui. Aku ini, satu-satunya. Tidak mungkin. Kalau dia ibumu, mana mungkin di perusahaanmu? Jadi petugas kebersihan? Ibuku biasa bersihkan tempatku. Di saat kritis, dia juga bisa bimbingku dalam bisnis. Dia hanya tidak ingin rekan kerja di perusahaan, memperlakukannya secara berbeda. Jadi dia tidak mengungkapkan identitas aslinya saja. Pantasan Pak He marah besar seperti ini. Lihatlah, kita berani pukul ibu. Shanshan, kamu, kenapa bikin masalah begini? Shanshan, cepat. Maaf Bu He, maaf juga Xiao He. Xiao He, ini kesalahpahaman. Cepat. Kak Rui, ini benar-benar bukan salahku. Aku kira dia mencuri makanan yang kubuatkan untukmu. Makanya aku memperlakukannya seperti itu. Kalau tahu dia ibumu, meski kau beri 10 nyali, aku takkan berani bersikap begitu padanya. Makanan yang kau kirim, ku minta ibuku cicipi. Agar ibu rasakan masakan calon menantunya. Dia sudah punya kesan baik padamu. Kau hancurkan semuanya. Ibu, maafkan aku. Aku sungguh bersalah. Anda ibu memberitahuku lebih awal bahwa ibu-ibu Kak Rui takkan berani mengganggu ibu. Tolong maafkan aku. Bukankah sudah kukatakan aku ibu Herui? Aku bahkan menawarkan bukti dengan menelepon. Kau lakukan apa? Lupa. Apa sebenarnya yang kau lakukan pada ibuku? Aku tidak sengaja. Kau hancurkan ponselku, dorong aku ke lantai, paksa aku berlutut, lalu pukuli aku. Makanan jatuh di lantai, kau paksakan masuk mulutku. Kalau bukan Pak Wang yang menyelamatkanku, entah sampai kapan kalian menyiksaku. Penyiksaan kalian masih kurang. Tadi mau robek bajuku, lalu rekam video pakai ponsel. Setelah semua kekejian ini, masih harap kuampuni kalian? Mimpi. Apa? Baik. Kau memang keterlaluan. Zhang Shanshan, kalian benar-benar tidak tahu takut. Ibuku,
Rui, takkan ku biar kalian aniaya begini. Dengar, kau tamat. Keluarga Zhang kalian tamat riwayatnya. Aku akan segera hentikan kerja sama dengan keluarga Zhang dan akan kugerakkan seluruh kekuatan perusahaan untuk menghancurkan semua bisnis keluarga Zhang sampai habis. Tentang bisnis keluarga Zhang kalian akan kuhancurkan sepenuhnya. Sedangkan antara kau dan aku sekarang adalah masyarakat hukum. Aku tidak bisa mengambil nyawa kalian, tapi pasti akan kubuat keluarga Zhang di Rongcheng tidak punya tempat berpijak lagi. Xiao He ya, jangan gegabah. Kau tak bisa lakukan ini. Kita tak bisa putus kerja sama. Tinggalkan celah. Kasih kami jalan hidup dong. Aku minta maaf, cara apapun boleh. Kalau tak bisa, aku berlutut padamu. Benar. Xiao He, pikir masak-masak dulu. Betul. Kau tak bisa lakukan ini. Beri kami satu kesempatan. Boleh ya? Kumohon. Kesempatan, penghinaan terhadap ibuku adalah dendam abadi. Kalian ingin kuampuni kalian? Mimpi. Kau tidak bisa bertindak sekejam ini. Tidak bisakah kita berembuk lagi? Tak ada ruang untuk perundingan. Ruang pribadi ini saya yang pesan, saya mau makan sama ibu. Semua pergi. Pergi. Hirui, jangan keterlaluan. Apa kamu takut kalau kita saling hancurkan? Kalian pantas saling hancurkan saya. Jangan lupa, selama pacaran, banyak rahasia perusahaanmu. Saya tahu, apa kamu tidak takir kalau saya menjual informasi ini kepada pesaingmu? Nanti, entah keluarga kami yang tidak bisa hidup di Rongcheng, atau kamu yang tidak bisa tinggal di Rongcheng, itu belum bisa dipastikan. Oh, begitu ya nak. Di tanganmu ada bukti kompromi perusahaannya. Tentu saja. Transaksi bisnismu dan urusan penting perusahaan, semuanya sudah saya selidiki dengan jelas. Kamu berpacaran denganku. Kamu berani mengorek informasiku, mencuri rahasia perusahaanku. Apa masalahnya aku menyelidikimu? Bukankah ini untuk mencegah hal seperti ini terjadi? Nyatanya ini benar terjadi. Bukan salahku. Shanshan memang hebat. Dia punya firasat seperti ini. Pantaskan dia putriku. Berkali-kali ingin membangkrutkan kami. Sekarang siapa yang di tepi jurang? Belum tentu tahu. Hirui, bukannya kau tak mau kasih aku kesempatan, tapi aku beri kau kesempatan. Serahkan perusahaan, 100% saham ke Shanshan. Semua kembali normal. Kita bisa abaikan masa lalu. Kalian... Perusahaan anakku. Takkan kalian sentuh sedikit pun. Takkan bisa kalian ganggu perusahaannya. Konyol. Kau mau coba? Silakan dicoba. Baiklah, akan kuperlihatkan padamu apa artinya penyesalan. Tapi kalau dia nekat, jual rahasia perusahaan kesaingan, itu bakal merepotkan. Lupa pekerjaan ibumu? Dengan kata ibu, aku tak khawatir lagi. Perusahaan sainganmu apa namanya? Rongcheng Wenwu Technology. Benar, justru aku ingin beri informasi perusahaanmu ke bos perusahaan mereka. Halo, Direktur Liu. Apakah Anda sedang ada waktu? Tentang saingan Anda, beberapa rahasia perusahaan Ruixiang, aku ingin berdiskusi dengan Anda. Baik-baik. Hirui, kamu tamat. Kau akan menyesal atas perbuatanmu hari ini. Dasar imut. Siapa yang menyesal? Masih belum bisa diketahui. Wanita tua, ingat baik-baik. Kita lihat nanti. Tunggu saja. Ibu, apa yang akan ibu lakukan? Segera kirim semua data dari Rongcheng Wenwu Technology ke email saya. Saya akan mengakuisisi perusahaan ini. Ibu, akhirnya ibu mau menggunakan koneksi ibu sendiri. Bagus sekali. Tapi, biaya untuk akuisisi ini apakah agak terlalu besar? Untuk harga diri kita, uang segitu bukan apa-apa. Ibu hebat. Direktur He, ada apa? Kak Ping bolos kerja. Ya, dia bahkan tidak memberi kabar. Dia juga tidak minta cuti. Kantong sampah penuh, tak ada yang ganti. Toilet mampet, tapi tak dibersihkan. Dia bukan petugas kebersihan lagi. Pak He, akhirnya dia dipecat. Sudah lama aku tak suka padanya. Apa yang kau katakan? Betul, Kak Ping keterlaluan. Dia mencuri makanan kemarin. Barang pemberian pacarmu, ketahuan basah tetap tak mau mengaku. Malah balik menuduh. Apalagi diam-diam. Dia sudah beberapa kali merayu Pak Wang. Orang seperti ini dibiarkan di perusahaan. Sungguh bencana. Pergi pun tak apa. Nanti perusahaan ini justru akan lebih bersih. Siapa yang menggunjingkanku di belakang? Kau masih berani datang? Datang untuk minta gaji? Ya, kalau aku yang lakukan itu, sudah tak berani muncul di muka umum. Iya, cepat pergi sendiri. Gaji jangan harap kau dapat. Pak He juga tak setuju.
Apa rencanamu? Kemarin kalian dan Zhang Shansan memaksaku berlutut di lantai, sangat melukaiku. Aku tak mau memaafkan kalian, tapi kalian mau minta maaf tulus. Aku bisa biarkan kalian tetap di perusahaan. Apa? Aku tidak salah dengar, kan? Aku minta maaf padamu. Kamu pikir diri siapa? Masih bekerja di sini atau tidak? Perlu persetujuanmu juga? Benar. Dia cuma petugas kebersihan. Pak He masih di sini. Kamu berani bicara sombong? Tampaknya memberi kalian kesempatan adalah keputusan salah. Herui, pergi ke personalia, ambil laporan harian dan bulanan. Aku evaluasi ulang. Baik. Aku ke personalia. Ada apa? Kenapa Pak He pergi? Aku juga tidak tahu. Mungkin Pak He mencari personalia untuk memecatnya. Hai, Kok Ping. Kamu cuma petugas kebersihan. Ngapain lihat laporan kami? Ngerti nggak? Perusahaan ini? Dukung Herui. Aku ngerti nggak? Apa maksudnya? Kamu yang bantu bangun perusahaan ini? Kamu siapa? Aku ibunya Herui. Aku ibunya Herui. Sudah genting begini, masih berakting? Pak He hari ini di kantor. Kemarin kamu sudah menderita di depan pacar Pak He? Masih belum cukup? Lucu sekali, grup. Ini sudah waktunya, kamu masih berpura-pura. Kak Ping, kamu kecanduan akting ya? Apa aku berakting? Kamu akan tahu nanti. Bu, laporan harian dan bulanan sudah kubawa, silakan lihat. Apa? Kak Ping, benarkah ibu Pak He? Benar. Petugas kebersihan perusahaan yang kalian lihat adalah ibuku. Beliau sehari-hari menyamar agar tidak bersikap angkuh di dekat kalian, ingin bersikap rendah hati. Tak disangka, kalian sama sekali tidak tahu menghormati orang. Laporan harian dan bulanan mereka, sebagian besar cuma salin tempel, yang diselesaikan cuma pekerjaan sangat sederhana, tapi gajinya tidak sebanding dengan beban kerja. Memecat mereka juga tak ada pengaruh. Baik, kalian berdua dipecat. Kalian berdua segera ke HRD untuk ambil gajimu. Apa? Pak He, jangan pecat saya salah. Andai tahu Bu Ping ibunda Anda. Mana berani bersikap tidak sopan? Benar, bukan sepenuhnya salah kami. Kami kira dia petugas kebersihan. Ini cuma kesalahpahaman, tak ada hubungan dengan kami. Yang salah pacarmu sendiri. Kami ini korban. Benar, tak ada kaitannya dengan kami. Bu Ping, kami mohon belas kasihan Anda. Anda pasti paham perlakuan kami pada Anda. Diperintahkan pacar Pak He. Kami diancam, tak punya pilihan. Bagaimana kalian? Berikan kami kelonggaran? Perkara hari ini tak ada hubungannya dengan kemarin. Sudah tinjau laporan kinerja kalian. Kalian cuma parasit di sini. Untuk kemajuan perusahaan, memberantas parasit adalah keputusan manajemen. Tak ada kaitannya dengan hal lain. Kalian berdua cepat pergi dari sini. Kau? Mau pergi? Pergi saja. Jangan menyesal nanti. Orang Bun Wutek sudah lama membujuk kami. Kebetulan kami mau ke sana. Pasti kita bertemu lagi. Bu, selanjutnya bagaimana? Direktur Zhao, Bun Wutek sudah menyelesaikan proses akuisisi. Baik, aku tahu. Bersiaplah menerima anak perusahaanmu. Ibu hebat. Sudah berapa kali ibu bilang, jangan panggil ibu orang tua. Kau ini luar biasa, dapat banyak info soal perusahaan Herui. Saya ingat, dulu kamu kan pacarnya Herui, melakukan hal seperti ini. Apakah tidak baik? Pak Liu, Herui itu bajingan. Saya sudah melihat jelas. Jadi, saya ingin memanfaatkan kekuatan bapak dan ayah saya untuk mencaplok perusahaannya sepenuhnya. Dengan begitu, itu juga bentuk balas dendam untuk saya. Oh, begitu. Pak Liu. Nona Zhang, kenapa kamu di sini? Kamu membuat kami kacau. Jangan lanjutkan. Kalian kan dari perusahaan Herui, ada keperluan apa di sini? Pak Liu, waktu itu Bapak merekrut kami ke perusahaan Bapak. Sekarang kami sudah memutuskan. Mulai sekarang kami ikut Bapak. Benar, Pak Liu. Herui keterlaluan. Rahasia bisnis perusahaannya. Saya juga tahu sedikit. Rahasia dagang perusahaan mereka. Saya juga tahu beberapa. Nantinya sangat membantu perusahaan kita. Presiden Liu,
Coba lihat, ini sesuai harapan semua orang. Kita harus segera bertindak. Bagus. Tapi, saya tidak bisa memutuskan hal ini sekarang. Saya harus meminta instruksi dulu dari bos besar perusahaan saya. Bos besar? Ya, bos besar. Presiden Liu ini, bukankah Anda adalah bos besar perusahaan ini? Dari mana munculnya bos besar lain itu? Ya, Anda tahu perusahaan saya tergantung pada perdagangan luar negeri. Baru beberapa jam lalu, semua pemasok perusahaan saya untuk pengiriman dan penerimaan, semua dihentikan paksa. Sudah dihentikan orang. Aku sudah pertimbangkan. Aku tak singgung orang penting, tapi dari gayanya, jelas aku jadi sasaran. Terpaksa, aku hanya bisa menjual sahamku kepada mereka. Sekarang, aku hanya seorang pekerja. Siapa yang bisa lakukan ini? Punya kemampuan seperti ini? Aku bingung. Aku juga ingin tahu bagaimana aku menyinggung mereka. Akuisisi perusahaanku bukan masalah besar, tapi menyinggung orang penting begini, jalan depanku akan sulit. Habislah. Lalu, bukankah kita tidak punya kesempatan untuk membalas dendam pada Herui? jangan buru-buru. Shan, Lao Zhang, pikirkan cara. Kalau kita tak bisa tahan Herui, hubungannya dengan Lawang sangat baik. Kalau mereka kerja sama lawan kita, perusahaan kita bisa bangkrut. Saya tahu. Direktur Liu, saya tahu Anda bisa menghubungi bos besar itu. Bagaimana pendapatmu? Bisa minta dia datang? Dokumen-dokumen ini untuknya seharusnya berguna. Dengan begini, Anda juga berjasa. Benar, Direktur Liu. Anda, silakan bos besar datang. Baik, saya telepon dulu. Tidak usah telepon, saya sudah datang. Kenapa kalian datang? Betul, Direktur Liu. Kenapa kau undang mereka? Datang tanpa diundang. Sungguh tidak tahu aturan. Jangan lupa, kalian berdua adalah hubungan kompetitif. Kebetulan sekali. Tidak menyangka kalian semua ada di sini. Aku bicara terus terang. Kedatanganku hari ini khusus untuk kalian berdua, ibu dan anak. Jangan-jangan takut. Mungkin kalian sudah tahu, kami pindah ke Wenwu Tech, jadi kalian menyesal? Direktur He, tak peduli syarat apa yang tawarkan, kami tak akan kembali. Kami akan kerja di Wenwu Tech. Direktur He, ada apa hari ini sampai mampir ke tempat kami? Seingatku, aku memang tidak mengundangmu. Selain itu, yang ini siapa? Namaku Zhao. Zhao Xiaoping. Zhao Xiaoping. Kok namanya terdengar familiar? Direktur Liu, perempuan tua ini, Ibu Herai. Dulu kami juga tak tahu. Wajar ibu rasa namanya tak asing. Perempuan tua, jangan terlalu jumawa. Wanita tua, jangan terlalu berbesar hati. Sekarang, bos di belakang Direktur Liu sangat berkuasa. Meskipun kamu dan anakmu punya sedikit kemampuan, tapi Wenwu Tech punya rahasia dagang kalian. Kebangkrutan cuma soal waktu. Siapa wanita tua itu? Jaga mulutmu. Hirui, berani kau pukul aku? Papa, Direktur Liu, balas pukul untukku? Tunggu. Kamu Nyonya Zhao? Benar. Sekaligus bos baru perusahaan kalian. Ternyata tamu agung ini adalah Anda. Maaf karena tidak menyambut Anda. Silakan duduk, silakan duduk. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin bisa sehebat itu? Kemampuan ibuku tak bisa kau pahami. Aku mengerti. Begitu rupanya. Ini semua kesalahan kalian. Apa kalian menyinggung Ibu Zhao dan putranya? Kalian pantas mati. Dulu pacaran, sekarang. Rahasia dagang Tuan He. Kau jual ke kami? Berhati ular dan kala jengking. Nanti, perusahaanku tak akan berurusan dengan bisnis keluarga Zhang atau punya hubungan apapun. Jangan, kalian berdua, pengkhianat. Masih berani tinggal di sini? Pergi sana. Nanti, jangan pernah berpikir untuk lanjut di industri ini. Sebaiknya kalian ganti profesi. Apa? Tuan He, aku salah. Tuan He, kami tahu salah. Berikan kami kesempatan lagi. Kak Ping, tunggu. Direktur Zhao, kami benar-benar tidak bermaksud menghina. Ini semua kesalahan Zhang Shanshan. Kami benar-benar sadar telah berbuat salah.
Satpam, keluarkan mereka. Siap. Jangan. Nyonya He, kami salah. Maaf, Nyonya He. Ayah, Untuk kalian bertiga sekeluarga, masa berani tetap di sini? Harus kupanggil orang untuk mengusirmu atau kalian pergi sendiri? Hancur kita. Hirui dan Wenwu Technology. Pemain utama di Rongcheng. Menyinggung mereka, perusahaan kita bangkrut. Tuan Zhao, saya mohon, maafkanlah kami. Ini semua salah putri saya, biar saya yang menghajarnya. Dasar bodoh. Direktur Zhao, saya bersujud. Yang mulia tak mendendam pada rakyat kecil. Maafkan kami. ayah, kau berani memukulku? Kau memukulku demi orang luar? Memukulmu saja sudah ringan. Lagi pula, perbuatanmu pada Tuan Zhao sudah keterlaluan. Bianar, Shan, kau masih belum paham situasi? Cepat minta maaf pada Tuan Zhao. Atau perusahaan ayahmu hancur total. Cepat berlutut. Cepat. Bibi Zhao, aku salah. Maaf, kami sangat bersalah, maafkan kami. Aku memohon pada Anda, tolong jangan. Putuskan mata pencaharian keluarga Zhang. Kak Rui, aku mohon padamu, demi hubungan kita dulu, tolonglah aku untuk memohon pada ibumu. Aku benar-benar menyadari kesalahan. Dia ibuku, satu-satunya yang kumiliki di dunia ini, dan keluarga terdekatku. Siapapun yang menghinanya, pasti tidak akan kumaafkan. Saya sama sekali tidak akan memaafkan. Bahkan jika dia memaafkan kesalahan masa lalu, saya selamanya tidak akan bisa memaafkanmu. Satpam, Jangan. usir keluar ketiga orang itu. Ya. Jangan. Direktur Zhao, jangan lakukan ini. Kak Rui, Tenang, Direktur He, Direktur Zhao, Xiao Liu, aku di Rongcheng. Masih ada cara, aku janji. Ke depan di Rongcheng, keluarga mereka bertiga tak akan punya tempat tinggal lagi. Kalau begitu, Direktur Liu mohon kerjanya. Kalau begitu, saya akan segera mengurusnya. Ibu, lihat, sudah kukatakan jangan jadi petugas kebersihan, menderita penghinaan begini. Aku juga salah. Mengenal wajah tapi tak kenal hati. Untung ada kejadian ini, membuatmu sadari sifatnya. Kalau sampai menikah, hidupmu nanti takkan tenang. Baik. Kalau begitu, Bapak Ibu bisa menikmati masa pensiun dengan tenang. Bagaimana kalau anakmu mencarikan pendamping untuk Bapak Ibu? Agar Bapak Ibu tak khawatir tentangku. Jangan urusi urusan Bapak Ibu sendiri. Bapak, Ibu bicara sembarangan lagi. Usiaku sudah sangat lanjut. Mungkin akan sulit bertemu dengan orang yang cocok. Bagaimana dengan Direktur Wang? Direktur Wang. Dia memang orang yang baik. Kalau begitu, Sudah, cukup. Jangan bicara sembarangan. bicara orang-orangnya datang. Dia kirim pesan, tanya kenapa aku nggak di kantor, mau ketemu buat minum teh. Minum teh apa? Kayaknya dia datang buat ketemu kamu. Dia sendiri belum mengatakannya. Bagaimana Bapak Ibu tahu dia mencariku? Dia sebenarnya cuma malu mengatakannya. Aku kan tahu bagaimana pria itu. Ayo Bu, Lagi-lagi kau panggil aku ibu tua. Waktu itu, kita masih berutang uang baju 1 setel pada Bos Wang. Ayo kita kembalikan padanya. baju ini ternyata dibeli oleh Bos Wang. Jangan berpikir macam-macam. Ayo. Bos Wang, Anda datang. Xiao He sudah kembali. Minum teh di kantor saja? Anda sedang melihat apa di sini? Ini. Apa kau sedang berpikir? Nyonya Zhao kenapa tidak datang? Kalian anak muda, bukankah ada pepatah mengatakan, hidup sudah sulit, jangan dibikin runyam, kalau begitu. Di mana dia? Izin cuti. Dia nanti tidak akan jadi petugas kebersihan di sini lagi. Apa? Sebelumnya pernah terjadi. Hal apa? Pacarmu keterlaluan pada Ibu Zhao, mengatakan dia mencuri makananmu. Xiao He, ku beritahu, meski Ibu Zhao cuma petugas kebersihan, tapi aku jamin dia tak mungkin lakukan ini. Jangan salahkan dia, apalagi kau pecat dia. Kau benar-benar tak tahu diri. Pak Wang, tenang dulu.
Mana berani aku memecat beliau? Lalu kenapa dia tidak datang? Hari itu terima kasih banyak, Pak Wang. Waktu itu terima kasih banyak, Pak Wang. Nyonya Zhao, Anda. Ini uang untuk baju yang Anda belikan saya waktu itu. Saya kembalikan. Ini tidak perlu kan? Saya hanya memberi Anda sebuah baju saja. Selain itu, ada sebuah ucapan yang lama kusimpan di dalam hati. Ucapan apa? Saya sebenarnya. Suka Nyonya Zhao, tapi tak pernah berani ungkapkan. Pak Wang, yakin? Suka wanita seperti saya? Ya, saya sangat mengagumi Anda. Hanya karena status. Tidak, maksud saya, status kita beda. Bukan merendahkan status Anda. Tapi saya merasa, orang seperti saya bilang suka sama Anda, seolah ada maksud lain. Bahkan tidak tulus. Jadi, saya tak pernah berani ungkapkan. Tapi 2 hari ini sudah kupikir matang-matang. Daripada menyembunyikan dan merahasiakannya, lebih baik mengungkapkannya langsung. Mau terima atau tidak, aku suka kamu. Sebaiknya kamu terima dulu uangnya. Jadi, mau atau tidak? Direktur Wang, terima. Ibuku itu tidak suka berutang budi pada orang lain. Baiklah, akan kuambil. Tunggu, kamu barusan memanggilnya apa? Bukannya kamu sudah mendengarnya? Masih bertanya lagi. Nyonya Zhao adalah ibu dari Xiao He. Ya ampun, Makanya, yang harus kamu pikirkan bukanlah gengsi ibuku, tapi ukurlah baik-baik dirimu sendiri. Apakah pantas untuk mendekati ibuku? ini? Kalau begitu, Nyonya Zhao, bisakah kamu beri aku kesempatan mendekatimu? Akan kupikirkan dulu.